Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Buat teman-teman yang mengikuti mata kuliah pendidikan agama Islam pada jurusan Bahasa dan Sastra UHO, dalam hal ini Prodi Sastra Perancis. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan berikan materi pertemuan pertama. Baiklah, langsung kepada materi bahwa kita mulai dari pengertian agama terlebih dahulu. Menurut KBBI, bahwa agama itu adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta manusia dan lingkungannya. Dalam bahasa Arab, istilah agama ini dikenal dengan kata din, dan ada juga sebenarnya yang disandarkan kepada kata millah. Jadi kita biasa dengar dinul Islam, jadi agama Islam. Kemudian milatu Ibrahim, yaitu golongannya Nabi Ibrahim. Kenapa disandarkan kepada milatu Ibrahim? Karena dijelaskan bahwa tentang agama ini yang lurus yaitu mengikuti dari agamanya Nabi Ibrahim dan para nabi sebelumnya, kemudian hingga sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengemban untuk menyebarkan agama atau menyampaikan agama Islam atau dinul Islam. Kata Islam sendiri di dalam bahasa kita itu yaitu merujuk pada kamus KBBI, bahwa yaitu merujuk kepada sebuah agama pada agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab, kata Islam berasal dari kata al-Islam. Kata Islam ini berarti berserah diri, ya. Islam taslim, dan Islam bahwa Islam berserah diri dan selamat, ya. Selamat atau damai, ya. Kita merujuk pada kitab karangan ulama, kita bersandar dalam hal ini saya untuk dalam mengajarkan tentang agama Islam ini bersandar pada ulama-ulama yang mengajarkan tentang Islam ini baik di dalam kitabnya itu yang sangat terkenal. Biasa ketika kita, mungkin teman-teman juga yang mengaji di pondok pesantren ataupun di lembaga pendidikan lainnya, pasti ada rujukan yang dipakai untuk kita dapat memahami tentang agama Islam ini sendiri. Nah, mengingat saya dulu diperkenalkan dengan pengajaran agama Islam ini dari sebuah kitab Safinatu An-Najah, dan banyak di Nusantara ataupun Indonesia ini juga merujuk pada kitab ini untuk sebagai santri di ketika belajar awal ketika mengkaji tentang Islam, yaitu Saminatun An-Najah dari Syekh Salim Al-Hadrami, yaitu seorang ulama yang berasal dari Yaman yang bermukim di Batavia atau Jakarta sekarang dewasa ini, ya. Beliau menulis kitab Safinatun An-Najah sebagai ringkasan dalam hal pemahaman syariat Islam. Kita sama-sama sudah mengetahui bahwa dalam mempelajari Islam itu kita harus mengenal salah satunya yang dinamakan dengan rukun Islam, sehingga orang yang memeluknya atau menjalankan rukun Islam ini tergolong dalam
golongan muslim ya, seorang muslim. Rukunnya itu bagi seorang yang muslim itu ataupun rukun Islam itu yaitu ada 5: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu menjalankannya. Itu adalah rukun Islam. Kemudian rukun iman. Rukun iman itu terdiri dari bahwa seorang muslim harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malaikat-malaikat Allah, pada kitab-kitabnya yang diturunkan pada nabi dan rasulnya, kemudian kepada hari akhir atau hari kiamat, dan kepada takdir baik dan jelek dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengajaran Islam di dalam kitab ini disebutkan juga pertama-tama bahwa Islam itu adalah agama tauhid. Tauhid itu adalah yang mengesahkan Tuhan. Adapun makna dalam hal kalimat tauhid yang terdapat juga dalam rukun Islam, la ilaha illallah, itu bermakna yakni tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Dalam artian terjemahnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Namun makna kalimat ini menurut ulama bahwa la ilaha illallah itu bermakna tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Kemudian seorang muslim dikatakan mukallaf yang terbebani dengan hukum syariat itu ketika sudah balik. Jadi kalau ketika belum mencapai balik, dia tidak diwajibkan. Nah, ciri-ciri balik itu ada 3, yaitu sempurna berusia 15 tahun untuk laki-laki dan maupun perempuan. Yaitu sempurna berusia 15 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan, maka sudah bisa dibilang dengan istilah balik, yang memiliki kewajiban sebagai muslim yang mukallaf atau memiliki kewajiban untuk menunaikan hukum syariat, seperti sudah harus wajib sholat, kemudian berpuasa bagi yang mampu, kemudian menunaikan zakat, seperti itu ya, balik gitu. Kemudian bermimpi pada laki-laki maupun perempuan pada usia 9 tahun. Bermimpi pada laki-laki maupun perempuan ya ketika 9 tahun. Jadi walaupun belum mencapai 15 tahun namun sudah bermimpi ya. Kemudian pada usia 9 tahun pun, belum 15 tahun pun, ketika sudah bermimpi itu sudah balik. Kemudian yang khusus lagi untuk perempuan di usia 9 tahun sudah haid, seperti itu. Dalam ajaran Islam pula diajarkan toharah. Bab toharah ini cukup lumayan banyak juga pembahasannya, dari mulai air untuk mensucikan gitu ya, dan ada juga selain air untuk mensucikannya, kemudian bagaimana hukum dan fardunya, nanti mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya lebih khusus. Ini salah satunya tentang misalkan toharoh itu tentang wudhu, kemudian sebelum wudhu yaitu istinja, kemudian wudhu, tayamum, dan lainnya. Mungkin untuk pertemuan pertama ini saya memperkenalkan terlebih dahulu tentang mata kuliah ini, yaitu seputar pendidikan agama Islam yang didasarkan kepada yang pokok terlebih dahulu, bahwa kita mengerti tentang semua pengertian yang ada, kemudian rukun-rukun yang ada, kemudian makna dari tauhid atau agama Islam itu agama tauhid yang mengajarkan kita untuk beribadah hanya untuk Allah Subhanahu
wa taala. Nanti kita akan lebih khusus lagi yang membahas lebih detail lagi tentang ajaran Islam ini. Mungkin dari saya untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita juga akan mengadakan tatap muka, dan saya akan coba untuk membuat linknya. Dan untuk terkait absensi, saya juga akan menyebarkan link absensi. Mohon Anda untuk bisa mengikuti mata kuliah ini dengan baik, sehingga maksud dan tujuan ataupun target ataupun sasaran dari mata kuliah ini bisa tercapai. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.